Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang wawancara pelaku UMKM Pojok Buket by Insan Cendekia yang beranggotakan saya sendiri, Taufana Soberliana, dengan NIM 23031156 dan Saya Sinta Mekala dengan NIM 23031115. Saya Afifi Azari dengan NIM 23076002. Saya Aidilfa Merdatlah dengan NIM 2303146. Dan saya Tatia Safitri dengan NIM 23031155. baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Sinta Maisa Alfala. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang itu wawancara. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi diadik dengan suatu tujuan dan maksud yang sering dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan proses hal ini adalah terjadinya suatu proses yang dinamis yang saling bergantian dengan beberapa variabel yang terlibat di mana derajat dan sistem atau struktur tidak terlalu pasti atau fleksibel. Sedangkan yang dimaksud dengan diadik adalah bahwa interview atau wawancara merupakan interaksi atau antar dua pihak, individu ke individu, tidak lebih dari dua pihak, yaitu interviewer atau pewawancara dan interview atau orang yang diwawancara. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sinta Maisa Alfala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aidilfa Margatilah. Kepada Aidilfa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri wawancara. Yang pertama itu dia mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Yang kedua, pewawancara bertanggung jawab untuk mengarahkan interaksi dan memilih isi pembicaraan. Yang ketiga, tidak ada pertanyaan yang bersifat timbal balik antara pewawancara dan klien. Yang keempat, perilaku pewawancara dirancang dan diatur. Yang kelima, biasanya pewawancara diharuskan menerima permintaan klien untuk suatu kegiatan wawancara, walaupun dalam beberapa situasi seperti sekolah, rumah, atau kantor. Untuk hal-hal tertentu, anak dan orang tua diharuskan datang guna melakukan wawancara. Yang keenam itu wawancara disyaratkan untuk memberikan atensi yang berkesinambungan selama terjadinya interaksi. Yang ketujuh, wawancara secara formal direncanakan dalam suatu pertemuan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aidilfa. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Afifi Azari. Kepada Vivi dipersilakan. Vivi, Sorry. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, hasil wawancara kami yaitu teknik dan metode wawancara. Metode dan teknik wawancara dalam penyusunan laporan ini adalah dengan cara wawancara secara daring melalui Zoom meeting dengan narasumber. Wawancara yang efektif dan relevan dengan kandidat utama UMKM Pojok Buket Insan Cendekia menggunakan platform Zoom. Kami menggunakan teknik satu, beri kesempatan untuk bertanya tentang bisnis.
berikan kesempatan kepada kandidat untuk bertanya tentang UMKM tersebut, visi, misi, dan peran yang akan mereka jalani di dalamnya. Selanjutnya, berikan informasi tentang skala bisnis. UMKM seringkali tumbuh dan berkembang dengan cepat. Berikan informasi tentang peluang pertumbuhan dan kemajuan karir kepada kandidat yang potensial. Yang ketiga yaitu sikap ramah dan personal. UMKM sering menekankan pada hubungan yang lebih dekat antara anggota tim. Pertahankan sikap yang ramah, terbuka, dan personal selama wawancara untuk membangun ikatan yang kuat dengan kandidat. Seterusnya, topik wawancara yaitu strategi kewirausahaan UMKM. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 15 WIB yang bertepat di media rapat atau Zoom meeting. Laporan hasil wawancara narasumber pemilik Pojok Buket by Insan Cendekia. Pewawancara kelompok 8. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vivi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tatia Savitri. Kepada Tatia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah wawancara UMKM, di mana di poin D ini terdapat seputar daftar pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kesiapan dan kesesuaian calon karyawan dengan lingkungan kerja UMKM yang dinamis. Sesuai pertanyaan-pertanyaan ini dan kebutuhan spesifik dan konteks bisnis dari UMKM Anda. Yang pertama, kapan kakak memulai buka usaha kakak ini? Yang kedua, apa nama usaha kakak? Yang ketiga, apa motivasi kakak untuk memulai usaha ini? Yang keempat, ada apa strategi pemasaran yang paling efektif bagi kakak dalam memulai usaha? Yang poin E, itu adalah jawaban narasumber. Yang pertama itu, untuk usaha Pojok Buket ini baru dirilis pada awal tahun 2023, yang mana baru berjalan 1 tahun lebih. Jawaban kedua itu Pojok Buket by Insan Cendekia. Jawaban ketiga, kalau untuk motivasi itu sebenarnya cuma untuk sebagai penyemangat aja. Sebenarnya ini sebagai media penyalur hobi dan kebetulan waktu itu awal rilis di tempat aku tuh emang kurang banyak yang jualan buket seperti ini. Yang keempat, untuk strategi pemasarannya, yang pastinya yang pertama yaitu kita tahu dulu nih, kan objek dari pemasaran kita, ada media dari pemasaran kita sendiri. Terus juga pemilihan lokasi yang strategis itu sangat berpengaruh sih. Baik, kesimpulan akan dijelaskan oleh moderator. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Tatia Savitri. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Pada kesimpulannya, usaha yang dimulai oleh saudari Insan ini dirilis pada tahun 2023 dan telah 1 tahun lebih. Nama usahanya itu sendiri bernama Pojok Buket by Insan Cendekia. Adapun motivasi usaha ini hanya sebagai penyemangat, namun saudari Insan menggunakannya sebagai media penyalur hobi. Strategi pemasaran yang paling efektif bagi saudari Insan dalam memulai usaha tersebut adalah mengidentifikasi objek dari pemasaran serta memilih lokasi yang strategis. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.